Shalom, yang maniati, puji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan beribadah, memuji dan mensyukur nama Tuhan dalam ibadah remaja Jemaat tanggal hari Senin 22 Juni 2020 akan segera kita mulai. Saat ini kita akan masuk dalam pujian-pujian, kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam ramai Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum itu kita angkat lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita dalam doa. Segala puji dan syukur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena begitu banyak Tuhan kami, menjaga kami dari
pagi hingga pada malam harinya Tuhan. Kami kembali lagi dalam ibadah ke majelis jemaat yang Tuhan berkati dari pertama pertengahan hingga berbagai yang baik. Tuhan kami terus dia Tuhan, dan kami haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rindi Umbok SPD. Saat ini kita akan menyanyi Ku Siapkan Hati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau masih memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami yang boleh tergabung dalam suatu persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami dan Engkau mau memakai hamba-Mu yang bodoh ini, tetapi hanya oleh karena hikmat daripada Allah saja Dia mampu berkata-kata seturut dan sekehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita malam hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Shalom. Adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja dan UPK remaja, dan seluruh jemaat Saitun Karombasan Ranatanak Weru yang mengikuti ibadah ini. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh penyertaannya kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun dalam keadaan yang kita ketahui bersama tidak baik-baik saja, yang disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Kita semua mengimani bahwa seperti dalam keadaan sekarang ini, kuasa Kristus menjadi sempurna atas kehidupan kita. Seperti yang saya kutip atau yang boleh sama-sama orang baca dalam 2 Korintus 19 ayatnya yang ke-9. Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, pembacaan malam hari ini terambil dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan untuk judul perenungan atau tema mingguan perenungan kita minggu berjalan ini yaitu kualitas hidup orang Kristen. Kitab Filipi ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang pada saat itu Rasul Paulus sedang di penjara atau berada di penjara. Secara khusus, kitab bacaan kita malam hari ini dalam Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 berisi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi yang dapat dibagi dalam 3 bagian. Pertama, panggilan agar hidup bersatu. Itu kita boleh baca kembali dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan bagian kedua, nasihat agar bersukacita dan membuang kekhawatiran. Kita boleh baca bersama dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dan bagian yang ketiga, ketaatan dan damai sejahtera di dalam Allah, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Untuk sama-sama memahami pembacaan Alkitab kita malam hari ini, kita akan membahasnya bagian per bagian. Kita masuk dalam bagian yang pertama, panggilan agar hidup bersatu. Mari sama-sama teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kita melihat kembali bagian Alkitab Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayatnya yang kedua sampai dengan ketiga ini, Paulus menasehati Euodia dan Sintike yang adalah orang-orang yang dianggap memiliki otoritas dalam jemaat di Filipi, atau orang boleh bilang pemimpin-pemimpin di jemaat itu. Nah, jadi Paulus menasehati Euodia dan Sintike ini supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Dikarenakan Euodia dan Sintike ini diketahui ada perselisihan di antara Euodia dan Sintike. Nah, teman-teman, Rasul Paulus menasehati Euodia dan Sintike ini bahkan meminta bantuan atau pertolongan dari Sun Sugos dan Clemens untuk menolong keduanya dalam hal ini untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masa itu. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mengapa Paulus menganggap hal itu penting, yakni menyelesaikan perselisihan antara Euodia dan Sintike? Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, perselisihan terjadi karena ada kepentingan sendiri-sendiri dari dua belah pihak yang berselisih paham atau bertikai. Nah, perselisihan ini tidak sejalan dengan kehendak Allah di dalam Kristus, bahwa orang percaya harus membuang kepentingan diri sendiri supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Itu orang juga boleh melihat pada bagian Alkitab di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Tetapi khusus untuk tentang perselisihan ini, saya akan membaca bagian Alkitab dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, jadi mengapa pada saat itu Paulus menganggap penting untuk menyelesaikan perselisihan atau menasihati Euodia dan Sintike, yang dimana diketahui adalah orang-orang yang memiliki otoritas di jemaat Filipi, karena takutnya perselisihan antara kedua orang yang dapat dikatakan berpengaruh di jemaat Filipi dapat mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain atau orang-orang percaya yang lain, dan juga perselisihan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Kita lanjut sama-sama ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, nasihat agar bersukacita dan membuang kekhawatiran. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Pada ayat yang keempat, Paulus sampai 2 kali menasihatkan agar jemaat di Filipi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tidak hanya menasihati jemaat di Filipi untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, Paulus juga menasihatkan agar jemaat di Filipi pada waktu itu membawa kekhawatiran yang dirasakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sama-sama orang boleh baca di ayatnya yang ketujuh. Dengan membawa segala kekhawatiran ataupun keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,
maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, bagian yang ketiga, ketaatan dan damai sejahtera di dalam Allah. Pada bagian ini, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk memikirkan, mari sama-sama orang lihat ayatnya yang ke-8 maksud saya, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Filipi ini memikirkan hal-hal yang demikian. Tidak hanya menasihati jemaat di Filipi untuk memikirkan, Paulus juga menasihati agar jemaat di Filipi melakukan apa yang sama-sama orang baca dalam ayatnya yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Paulus menasihati agar jemaat di Filipi melakukan hal itu. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, di dalam bagian yang ketiga ini atau pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 juga, Paulus sekaligus menekankan, sekali lagi Rasul Paulus sekaligus menekankan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai jemaat di Filipi untuk memikirkan dan melakukan apa yang tertulis pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Teman-teman yang diberkati Tuhan, itulah pembahasan atau perenungan kita secara bersama-sama akan bagian Alkitab Filipi 2 ayatnya Filipi 4 maksud saya, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9 dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, setelah melalui pembahasan ataupun perenungan ketiga bagian tadi dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9, apa hubungannya dengan tema mingguan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu kualitas hidup orang Kristen dan bacaan kita saat ini. Berdasarkan apa yang telah kita bahas bersama tadi dan juga yang telah kita baca dalam Alkitab, dapat dirangkum kualitas hidup orang Kristen berdasarkan bacaan ini, yaitu pertama, sehati sepikir dalam Tuhan. Kedua, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Ketiga, jangan khawatir. Keempat, membawa segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di atas semuanya itu, atau yang menjadi kunci keempat, kualitas hidup orang Kristen berdasarkan yang kita baca di dalam Filipi 4 ayat 2 yang sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di atas semuanya itu, kita semua harus meyakini dan mengimani bahwa hanya oleh karena Allah yang adalah sumber damai sejahtera dalam Yesus Kristus yang memampukan kita atau jemaatnya, jemaat di Filipi, orang semua untuk hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kualitas hidup orang Kristen, tentunya orang mesti pahami secara bersama-sama apa dulu ini pengertian atau definisi dari kata kualitas. Kaget orang so bahas, so terlalu jauh, kok ada di antara orang yang
kurang mengerti akan kata kualitas, mari sama-sama orang bahas atau orang renungkan bersama di ibadah malam hari ini. Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf, dalam kurung, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya, dan terakhir mutu. Jadi kualitas itu tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf, atau mutu. Bicara mengenai kualitas, berarti ada dasar atau acuan suatu kualitas itu, atau dapat dikatakan sesuatu atau seseorang disebut berkualitas ada acuannya, ada DP standar kalau orang untuk memudahkan pemahaman kita. Berkaitan dengan tema mingguan ini, yaitu kualitas hidup orang Kristen, sudah pasti acuan atau dasar kualitas yang dimaksud adalah Kristus sendiri. Karena Kristen adalah pengikut Kristus, berarti dasar atau acuan hidup berkualitas orang Kristen adalah Kristus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mari sama-sama torang buka Alkitab kembali dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Untuk membantu kita semua memahami pembacaan atau perenungan firman pada malam hari ini, mari sama-sama torang buka bagian Alkitab 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 ini akan saya bacakan untuk teman-teman. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, demikianlah 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Tetapi saran saya agar kita semua yang mengikuti ibadah ini ataupun yang nanti akan beribadah, kalau boleh orang baca dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25, supaya orang pemahaman tidak panggal-panggal mungkin dan lebih mengerti atau lebih gampang orang memahami. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kalau orang lihat sama-sama ini 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21, judul perikopnya yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan. Kalau dipikir-pikir, apa tema mingguan dari kualitas hidup orang Kristen kong sekarang atau saat ini orang membahas keteladanan. Karena kualitas hidup orang Kristen berhubungan dengan keteladanan yang Yesus berikan, yaitu kalau dalam bacaan yang kedua dalam 1 Petrus. Jadi pembacaan tadi saya ralat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Karena penderitaan Kristus sebagai teladan itu menjadi acuan kualitas hidup orang Kristen. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mari sejenak kita renungi penggalan perikop dalam 1 Petrus 2 ayat 18-25 dan ayatnya yang ke-21 dengan keadaan saat ini yang sedang terjadi. Mari sama-sama orang berpikir sejenak dulu.
Barang 10 detik, 15 detik, orang sama-sama merenungi. Jika dibandingkan dengan penderitaan Kristus, bukan jika dibandingkan ya, soalnya yang diderita Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan keadaan seperti ini, sangat jauh ya. Jadi kalau orang mau merenungi, sangat jauh penderitaan yang Kristus alami dengan situasi saat ini yang orang rasakan, yaitu di mana sekarang apa-apa orang masker, apa-apa orang hand sanitizer, apa-apa orang desinfektan, mau pi pasar, apalagi orang ini kan yang ketuk Riki klaster, so jadi klaster, marsoralat ketuk jadi tak bagus sedikit tu nama, apa-apa orang so jadi takut untuk pergi ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat terbuka yang dimana tanpa berkumpul banyak-banyak orang. Jangankan itu teman-teman, bahkan ibu saya atau mama saya sudah hampir 3 bulan, kurang lebih 3 bulan tidak pernah menginjakan kaki lagi ke pasar Pinasungkulan. Ya, jangan terang cuma pasar itu, karena DP nama itu memang pasar Pinasungkulan. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, setelah kita berpikir saja atau merenungi akan bacaan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan dan keadaan sekarang ini, sama-sama orang terpikir bahwa sangat jauh sekali apa yang dialami orang saat ini dengan apa yang diderita Yesus Kristus pada saat itu. Penderitaan yang kita alami saat ini levelnya sangat berbeda dari yang dialami Kristus. Jadi kalau dalam keadaan saat ini orang ataupun kita semua terhanyut, bahkan ditenggelamkan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan berselisih paham, dengan bersusah hati, dengan sunda aja berdoa, bahkan sunda ada bahkan so ada yang sunda aja beribadah, atau so hilang rasa syukur karena keadaan saat ini melalui pandemi COVID-19 ini, dapat dipastikan kalau orang masih dihanyutkan ataupun ditenggelamkan dengan keadaan yang demikian, dapat dipastikan saya ataupun orang semua yang merasa demikian belum hidup berkualitas layaknya pengikut Kristus. Jadi kalau orang masih terhanyut atau ditenggelamkan dengan rasa takut, khawatir, perselisihan, sudah aja berdoa, baru so hilang rasa syukur cuma lantaran COVID-19, berarti dapat dipastikan orang ini, saya dan saudara-saudara, belum hidup berkualitas layaknya pengikut Kristus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, oleh karena itu, melalui pembacaan Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini, dan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21, yang torang sama-sama so baca, bahkan torang serenungkan, mari kita semua hidup berkualitas sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, yang mengacu berdasarkan keteladanan dalam penderitaan Kristus. Sebab apa yang kita alami sekarang sangat jauh atau derajatnya sangat berbeda dengan apa yang Kristus alami. Apa yang kita rasakan sekarang sangat jauh dengan apa yang Kristus rasakan pada waktu itu.
Untuk itu, teman-teman, pembina remaja, UPK remaja, dan seluruh jemaat yang mungkin menonton video ibadah ini, mari sama-sama kita mengimani bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus menjadi sempurna. Amin. Kita berdoa, mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kepadamu Tuhan karena Engkau boleh memberkati, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di malam hari yang indah ini. Berkati apa yang telah kami baca dan renungkan, sekiranya itu boleh kami mengerti, pahami, dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ibadah kami masih berlanjut, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Kita angkat lagu Selidiki Aku. Kita akan berdoa syafaat ataupun doa penutup. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau masih memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau boleh memberkati kami, boleh membaca Alkitab dan merenungkannya secara bersama-sama. Mari sekiranya Engkau memberkati agar apa yang telah kami baca dan merenungkan bersama itu boleh kami mengerti, pahami, dan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati juga Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranu Tanah Weru, memberkati mulai dari penatua, anggota komisi, UPK, dan pembina remaja, sampai kepada anggota remaja dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Memberkati ya Tuhan program kerja kami ke depan, sekiranya itu boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati agar sekiranya dari komisi dan UPK serta pembina remaja sampai ke adik-adik remaja, kami semua diberikan kesatuan hati, sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan di remaja Jemaat Saitun. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang saat ini tidak beribadah dikarenakan kelemahan tubuh. Mari kiranya Engkau menjamah mereka ya Tuhan, mau menyembuhkan mereka.
Dan kami yakin dan percaya di ibadah-ibadah selanjutnya mereka boleh sama-sama bergabung dalam suatu persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat melalui video ibadah ini. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk seluruh dunia, bahkan terlebih negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini masih dalam ataupun masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah kami, baik mereka yang berada di pusat, di daerah, sampai kepada kepala-kepala lingkungan. Sekiranya Tuhan memberikan hikmat agar pemerintah kami boleh mengambil solusi yang terbaik guna untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, baik itu di sektor ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Tuhan memberkati juga, kami mau berdoa untuk masyarakat ataupun warga Indonesia yang terkena virus corona ini, yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya mau menolong mereka, mau menyehatkan mereka kembali, menyembuhkan mereka, bahkan memampukan keluarga mereka. Begitu juga ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan akibat virus corona ini. Mari kiranya Engkau menghibur hati mereka, dan sekiranya penghiburan darimu ialah penghiburan yang sejati, yang boleh mensukakan hati mereka. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk kami semua, tidak hanya dokter, perawat, ataupun orang-orang yang bekerja di bagian kesehatan, tetapi kami semua masyarakat yang ada. Sekiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat agar kami mampu untuk dengar-dengaran dengan anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tetap terus menjaga kesehatan kami agar terhindar dari paparan virus ini. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk janda, duda, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan kiranya mau melihat kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dan sekiranya Tuhan juga mau menggerakkan hati kami agar kami boleh membantu mereka yang berkekurangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk seluruh anggota remaja, pembina remaja, UPK remaja. Memberkati kami yang masih bersekolah. Sekiranya Tuhan memampukan kami di dalam studi kami, dan apa yang kami cita-citakan di dalam studi kami itu boleh kami capai semata-mata hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Berkati kami yang telah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan sekiranya pekerjaan yang ada pada kami tidak menghalangi kami untuk beribadah seperti ini ataupun seperti sedia kala. Tuhan berkati kami yang sedang mencari pekerjaan, buka-bukakan jalan ya Tuhan, dan sekiranya kami boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dan sekehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun di luar atau yang terpisah dengan jarak dan waktu dengan kami. Memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan, sekiranya itu boleh berkenan dan boleh mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari, dan dapat juga menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau mohon ampun akan setiap dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Dan saat ini kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam lagu penutup, kita angkat lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan sehingga ibadah remaja pada malam hari ini boleh berjalan baik, dan terima kasih kepada Kak Dendi yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini dan sudah bagian pada malam hari ini, itu keyboard, kameramen, dan kita semua yang ada sudah berjalan, yang Tuhan memberkati dalam kehidupan kita semua. Dan jangan lupa dalam ibadah minggu depan, ibadah remaja. Salam.